Halo, selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Apa kabar kamu hari ini? Ya, ibu harap kamu baik-baik saja di sana di rumah ya nak. Baiklah anak-anak ibu, siap untuk mengikuti pembelajaran dari ibu? Yuk, ikut bersama ibu, kita belajar bersama-sama. Anak-anak ibu, hari ini pembelajaran kita dari tema 7, perkembangan teknologi, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 2, halaman 125 sampai 132. Ayo anak-anak ibu dibuka bukunya ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Buka anak-anak ibu buku kamu halaman 125. Ya, kita akan membaca teks di sini ya. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Denny, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit juga digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan tanda bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Nah, anak-anak ibu, di sini ada pertanyaan, apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang yang kamu ketahui? Ayo anak-anak ibu, apakah kamu bisa menjawabnya? Iya, betul sekali. Upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang, sebaiknya yang pertama menggunakan pelampung apabila belum mahir dalam berenang. Yang kedua, menggunakan tangga apabila ingin masuk ke dalam kolam renang. Dan yang ketiga, berenanglah dekat orang yang kita kenal atau orang dewasa. Serta yang terakhir, jangan bermain-main di sekitar kolam renang atau berlari-lari karena takut bisa jatuh dan terpeleset. Ayo mencoba. Anak-anak ibu, sekarang kamu buka buku kamu halaman 126. Sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air juga dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, sebaiknya kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita selalu berhati-hati. Berikut ini adalah tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu kamu ketahui. Ini adalah tanda-tanda simbol yang terdapat di kolam renang ya. Ada tanda kedalaman air, ada tanda dilarang mendorong ya, dan sebelahnya dilarang terjun di kolam dangkal ya anak-anak ibu. Nah, kemudian dilarang berenang sendiri, artinya jika ada simbol seperti itu jangan main sendiri, ajak ayah atau ibu ya. Selanjutnya ada juga di sana ada tanda dilarang berjalan di tepi kolam renang. Ya, karena itu sangat berbahaya, takut terpeleset ya. Jadi anak-anak ibu, dengan kamu atau dengan kita mematuhi peraturan yang ada di kolam renang, maka kita telah menjaga keselamatan diri sendiri.
Ayo membaca. Anak-anak Ibu, kita lanjut pelajaran kita pada halaman 127. Ya, di sana ada teks alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal oleh masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncullah alat komunikasi telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon pun berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Atau ponsel itu yang sekarang dikenal HP. Ya kan anak-anak Ibu, semua sudah punya HP bukan? Baik anak-anak Ibu, ini adalah tugas pertama kamu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia halaman 128. Kelompokkan alat-alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut. Jadi ada 2 kolom, 1 alat komunikasi tradisional. Nah, kamu sebutkan apa-apa saja alat komunikasi tradisional yang ada terdapat di teks maupun yang kamu ketahuin ya. Selanjutnya, alat komunikasi modern juga kamu bisa sebutkan, baik yang melalui terdapat pada teks bacaan atau apa saja yang kamu ketahuin ya. Minta tolong kepada ayah bunda, anak-anak ibu ya. Bisa kan? Pinter. Tugas yang kedua masih pada mata pelajaran Indonesia, yaitu anak-anak ibu. Di sini kamu diminta melengkapi kalimat berikut ini ya. Gunakan kosakata dari tabel yang ada di bawah ini. Ya, ini dia tugasnya, kamu akan lengkapi, ada 5 ya. Nah, nanti kamu lihat di sini di bawahnya ada pilihan ya. Ada 5 tradisional, kentungan, modern, gong, ponsel. Ini yang akan kamu masukkan satu demi satu untuk melengkapi kalimat berikut ini. Sana anak ibu? Ya. Baik anak-anak ibu, sekarang kita akan masuk pada mata pelajaran PPKN. Silakan kamu buka buku kamu halaman 130. Ayo menulis. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Beni. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Gaya Udin, Beni, dan Edo saat melakukan diskusi memanglah berbeda-beda. Namun, mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pastilah berbeda-beda. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda. Ada yang pendiam dan pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Baik anak-anak ibu, berikut ada beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Perhatikan ya anak-anak ibu. Jenis sifat dan ciri-cirinya. Jenis sifat sopan, ciri-cirinya yaitu menghormati setiap orang. Sedangkan jenis sifat sombong, ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari orang lain. Ada
Ada juga jenis sifat keras kepala. Ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Sedangkan jenis sifat rendah hati, ciri-cirinya selalu menghargai orang lain. Dan yang terakhir ada jenis sifat humoris. Nah, sifat humoris ini ciri-cirinya senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Ayo anak-anak ibu, kamu bisa lihat dan cocokkan yang manalah yang menurut kamu jenis sifat kamu sendiri. Sekarang anak-anak ibu, ini adalah tugas kedua kamu dari mata pelajaran PPKN. Anak-anak ibu, buka buku kamu halaman 131. Apakah perbedaan sifat pada seseorang dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi? Nah, anak-anak ibu, kamu amati 5 orang temanmu yang terdapat di sekitar lingkungan rumah. Nah, kamu perhatikan apakah kamu menemukan beberapa aneka sifat? Apakah saat berkomunikasi terjadi masalah? Ya, kadangkala memang saat berkomunikasi dengan teman sering kali terjadi pertengkaran, tapi sebaiknya segeralah berdamai. Ya anak ibu, dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kamu telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Maka tugas kamu yang kedua, ya anak ibu, ibu minta untuk mengisi bagan di bawah ini. Silakan perhatikan bagan yang ada di bawah ini ya anak-anak ibu. Ini adalah bagan yang akan kamu isi nanti ya anak-anak ibu, yaitu tentang aneka sifat dan kebiasaan teman-teman kamu yang kamu amati di sekitar lingkungan rumahmu. Ya, minimal ada 5 sifat teman kamu yang berbeda yang akan kamu tuliskan. Ibu kasih contoh ya. Nama Budi, sifatnya sopan, kebiasaannya suka membantu orang lain. Nah, kira-kira seperti itu ya anak-anak ibu. Nah, nanti kamu menuliskannya, tulislah di kertas double folio ya. Nah, ditulis yang rapi, yang cantik, tulis judulnya bagan ya. Bagan aneka sifat dan kebiasaan teman-teman. Seperti itu. Bisa ya anak-anak ibu? Baik, terima kasih. Baik anak-anak ibu, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Sekarang ibu minta kamu mengerjakan tugas-tugas yang ibu berikan tadi. Selamat belajar dari anak-anak ibu. Tetap semangat. Horas.